Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Peradilan, kembali lagi di Siniar Pagi, Siniar Pengadilan Agama Barabe bersama saya Mediana Ayu. Pada episode kali ini kita akan membahas tema tentang nikah di bawah tangan yang akan dikupas tuntas oleh narasumber kita yang sangat gagah, tampan, dan berani. Beliau merupakan Hakim Pengadilan Agama Barabe, yaitu Yang Mulia Bapak Rizal Arif Fitria, SAG MH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Mediana? Oh, alhamdulillah. Iya. Mungkin Bapak bisa menyapa Sobat Peradilan yang sedang menyaksikan podcast. Halo Sobat Peradilan, ketemu kembali dengan podcast kita di Siniar Pagi. Kebetulan episode kali ini saya berkesempatan untuk sharing bersama Sobat Peradilan semua kaitannya dengan nikah di bawah tangan. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan pembuka nih Bapak sebagai awalan. Kan mungkin Sobat Peradilan masih ada yang awam dengan istilah nikah di bawah tangan. Apa sebenarnya sih yang dimaksud dengan nikah di bawah tangan? Apakah sama saja dengan nikah siri? Oke, terima kasih Mbak Medi. Sebenarnya memang kata-kata di bawah tangan dan nikah siri itu lebih cenderung mirip begitu ya. Nikah di bawah tangan itu artinya nikah yang tidak tercatat, yang seharusnya diamanahkan oleh Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Di situ di pasal 2 ayat 2 disebutkan perkawinan itu harus dicatat menurut aturan-aturan yang sudah ada begitu. Nah, karena tidak dicatat, maka itulah yang dinamakan di bawah tangan. Meskipun dianggap sah menurut agama atau kepercayaan masing-masing, tetapi karena tidak dicatat, maka disebutlah nikah di bawah tangan. Nah, lantas apa perbedaannya dengan nikah siri kan begitu? Sebenarnya sama saja, siri itu kan dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab yang artinya adalah rahasia, tanpa diumumkan begitu. Rahasia dalam arti dia tidak diumumkan dalam pencatatannya. Kalau bagi orang-orang yang beragama Islam maka dicatatkanlah di kantor urusan agama. Bagi yang non-Islam maka di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi dua kata ini memiliki makna yang sama, pemahaman yang lebih kurang juga sama, bahwa nikah di bawah tangan itu ya nikah secara siri atau nikah secara rahasia tanpa diumumkan melalui pencatatan. Begitu mungkin Mbak Medi. Oh begitu Bapak. Nah, apakah nikah di bawah tangan ini dianggap sah secara agama? Karena biasanya kan yang ada istilah di bawah tangan ini selalu dianggap sesuatu yang belum sah di hukum negara kita. Oke. Kalau secara agama, selama rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, maka itu sah-sah saja begitu. Maka rukun nikah itu ya ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, adanya wali, adanya 2 orang saksi, kemudian ijab dan qabul, maka selama itu terpenuhi dengan baik, maka perkawinannya sah secara agama. Tetapi bagaimana negara mengatur dan melindungi hak-hak seseorang, termasuk pasangan suami istri ini dalam kehidupan bernegara, maka selama dia tidak mencatatkan berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, maka pernikahannya itu dianggap tidak sah secara negara, meskipun secara agama sah-sah saja. Nah, ini banyak faktor yang kemudian nanti akan didapatkan oleh orang-orang yang menikah di bawah tangan ini, termasuk ada suatu kerugian ataupun dampak negatif yang didapatkan. Bagaimanapun juga nikah di bawah tangan ini mengarah kepada ranah kategori ilegal secara negara, kira-kira begitu. Baik, terus apa saja dampak hukumnya dari nikah di bawah tangan bagi pasangan suami istri, atau bagaimana status bagi istrinya, dan kemudian nanti apabila mempunyai anak itu bagaimana? Iya. Ini sebenarnya dampaknya tidak sedikit ya, kalau kita mau mengupas tuntas, tentu dampaknya sangat luar biasa banyak. Bisa saja dampak sosial, bisa saja dampak psikologis, bisa saja dampak administratif, dan macam-macam. Nah, kita singkat-singkat saja bahwa secara umum dampak yang mereka dapatkan adalah
dalam kaitan dengan hukum dia tidak dilindungi secara baik kan begitu. Karena memang tidak tercatat secara negara, tidak melaporkan kehendaknya untuk menikah secara negara. Sehingga dia ketika mengurus sesuatu maka dia akan mengalami kesulitan, termasuk dia misalnya ingin mengurus akta kelahiran anak, maka anak yang tertulis di situ adalah anak dari seorang ibu, padahal ayahnya ada. Bagi seorang perempuan misalnya atau seorang istri, dampak yang dia dapat adalah dia tidak memiliki perlindungan hukum yang layak bagi dia. Bahkan misalnya suaminya kemudian lari menikah lagi begitu ya dengan perempuan lain atau dengan warung jablay gitu atau dengan perempuan-perempuan yang mungkin lebih cantik dan lebih menarik, dia tidak bisa menuntut apapun, termasuk harta yang selama ini dia peroleh ketika hidup bersama-sama, ketika dalam rumah tangga, maka dia tidak bisa menuntut haknya karena secara negara dia dianggap ilegal. Nah, itu adalah suatu kerugian yang bisa didapatkan oleh pasangan suami istri dan keturunannya. Sebenarnya kalau mau dijabarkan ini sangat luas sekali apa dampak-dampak negatif yang didapatkan oleh pasangan suami istri yang menikah secara bawah tangan. Tapi garis besarnya itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Begitu. Jadi pasti ada dampak sosial ataupun psikologis lah buat istri maupun nanti anaknya kelak gitu lah. Iya. Terus bagi mereka yang melakukan di bawah tangan, upaya untuk melegalkan kan mengajukan itsbat nikah di pengadilan agama. Betul. Nah, Bapak selaku hakim di PA Barabai, bagaimana tingkat permohonan itsbat nikah di PA Barabai? Apakah cukup tinggi dalam 1 tahun terakhir? Oke. Kebetulan saya ini bukan asli Barabai, Mbak Medi ya. Yeah. Mungkin sudah pada tahu teman-teman kalau saya ini asli Jawa Timur, begitu lebih tepatnya di Kabupaten Bojonegoro. Tetapi saya di Barabai ini sudah lebih kurang 3 tahun terhitung Agustus nanti. Nah, selama saya menjadi hakim dan menangani perkara itsbat nikah, lebih kurang saya ambil sampel saja tahun lalu begitu ya. Tahun 2023 itu ada 167 perkara itsbat nikah yang kita sidangkan. Dari 167 perkara itu tentu rinciannya ada yang ditolak, ada yang dikabulkan, bahkan ada yang dicabut dan sedemikian rupa. Nah, untuk saat ini hingga bulan ini ya, bulan Juni ya, ini terhitung 64 perkara. Dari 64 perkara itu yang dikabulkan adalah 30-an sekian begitu, 34 kalau tidak salah. Sisanya itu 17 lebih ya, separuhnya dari yang dikabulkan itu ditolak dengan berbagai macam alasan pertimbangan hukum yang matang yang ditetapkan oleh hakim dalam penetapannya. Kenapa dia harus dikabulkan, kenapa dia harus ditolak, maka hakim akan luar biasa menggali fakta-fakta hukum hingga penetapan itu jadi begitu. Jadi kalau ditanya tingkat perkara itsbat nikah itu banyak atau sedikit, saya kira cukup lumayan banyak begitu ya. Bahkan cukup menjadi perhatian dan edukasi kepada masyarakat kaitan dengan pernikahan siri atau pernikahan bawah tangan ini cukup lumayan ada angkanya begitu di wilayah Hulu Sungai Tengah itu sendiri. Mungkin itu Mbak Medi. Oh iya, tadi kan ada perkara itsbat nikah yang dikabulkan dan ditolak. Betul. Nah, untuk perkara yang ditolak, bagaimana proses selanjutnya agar mereka ini melakukan dilegalkan pernikahannya, dapat dilegalkan pernikahannya? Kalau dikabulkan nggak menjadi problem ya Mbak Medi ya, karena memang setelah dikabulkan maka KUA atau Kantor Urusan Agama tempat dia berada itu akan menerbitkan buku nikah atas nama si pemohon tadi, 2 orang pasangan suami istri. Dan setelah itu dia bisa mengurus administrasi lain termasuk kartu keluarga, KTP yang baru, termasuk hak-hak anak, dalam hal ini akta kelahiran anak dan macam-macam di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Lantas pertanyaannya adalah bagaimana ketika ditolak, apa langkah yang harus mereka tempuh kan begitu.
Jadi ketika ditolak, maka yang harus dia lakukan adalah membawa penetapan tolak, atau kita sebutnya putusan begitu saja ya, meskipun sebenarnya penetapan karena perkaranya perkara permohonan dan volunter begitu. Nah, penetapan atau putusan itu kemudian dia bawa ke kantor urusan agama tempat dia berada. Nah, dia menyatakan bahwa permohonan isbat nikahnya ditolak oleh pengadilan, lantas dia harus menikah baru. Jadi menikah baru pada saat itu gitu. Nah, untuk rukun dan syaratnya juga harus terpenuhi secara baru lagi ya, bukan nikah yang dulu karena sudah ditolak kan. Mungkin karena rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, mungkin juga karena dia waktu nikah sedang dalam halangan atau larangan menikah, dalam masa iddah, misalnya memiliki istri lebih dari satu, ataupun misalnya menikahnya itu dalam kondisi-kondisi yang ya memang tidak harus dikabulkan, maka ditolak. Nah, kemudian dia ke KUA membawa apa tadi, penetapan atau putusan, sama KUA nanti disyaratkan apa-apa saja yang syarat dia menikah secara baru kan begitu. Nah, ketika dia sudah melengkapi persyaratan, maka KUA, kantor urusan agama, akan menikahkan sebagaimana prosedur atau SOP yang mereka tetapkan begitu. Ketika mereka sudah menikah, maka keluarlah buku nikah. Pertanyaannya adalah bagaimana anak yang dilahirkan atau anak yang mereka peroleh dari perkawinan sirinya, dari perkawinan di bawah tangannya. Maka setelah punya buku nikah, kedua calon atau kedua pasangan suami istri tadi datang lagi ke pengadilan untuk mengajukan perkara namanya asal usul anak. Jadi anak ini dihasilkan sebelum dia menikah secara resmi begitu. Nah, nanti terhadap asal usul anak itu hakim juga akan mempertimbangkan lebih jelas, lebih rinci dan detail kaitan dengan keabsahan anak. Nah, anak ini disahkan sebagai anak sahkah atau sebagai anak biologiskah atau bagaimana? Nah, itu nanti perkara lain selain nikah di bawah tangan itu sendiri. Tetapi lagi-lagi itu dampak juga ya, dampak juga terhadap anak, yang mana anak ini juga sebenarnya secara hukum harus dilindungi kan begitu. Mungkin itu Mbak Medi, ketika ditolak oleh pengadilan, maka selanjutnya dia harus menikah secara baru gitu, di kantor urusan agama. Baik, terus apakah ada batasan atau kriteria tertentu yang harus dipenuhi untuk mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama Barabai bahwa memastikan permohonan itsbat nikah itu tidak disalahgunakan? Kalau batasan rasanya yang jelas ketika mereka menginginkan sesuatu maka itu terbatas untuk dirinya sendiri kan begitu. Nah, ini selama saya bertugas di sini tidak pernah rasanya isbat nikah itu disalahgunakan begitu, atau memang ada penyelundupan hukum gitu. Nah, penyelundupan hukum yang saya maksud adalah misalnya ada pasangan suami istri A dan B begitu ya, kita sebut A dan B. Mereka suaminya ini A dan B ini istrinya, sekalinya cerai, talak ya, suaminya mengajukan cerai, ternyata setelah cerai, akta cerai keluar begitu ya, istrinya masih dalam masa iddah. Kemudian ternyata suaminya menikah lagi dengan perempuan lain, kan begitu, dengan perempuan lain. Nah, karena masih dalam masa iddah, maka dia rujuk lagi dengan istrinya. Nah, maka ini adalah mungkin saja namanya penyelundupan hukum ya. Tapi alhamdulillah selama ini tidak pernah, dan bahkan ada peraturan Menteri Agama itu tentang sibhul iddah. Jadi bagi laki-laki yang belum meskipun tidak ada iddah bagi laki-laki, tetapi disamakan iddah ketika bercerai dengan istrinya, yaitu 3 kali suci atau 3 bulan dalam waktu itu di kantor urusan agama ya yang jelas. Tetapi selama saya menjadi hakim di Pengadilan Agama Barabai, rasa-rasanya tidak pernah ada pihak-pihak atau orang-orang tertentu yang melakukan penyelundupan ataupun melakukan niat yang tidak baik begitu, atau niat buruk terhadap isbat nikah yang dia sahkan ke pengadilan. Rasanya mereka memang membutuhkan untuk itu. Rasanya mereka memang layak untuk kadang diisbatkan ya. Bahkan kita biasanya kerjasama dengan Basnas,
Badan Amil Zakat ya, Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang jauh dari pengadilan, termasuk di Batang Alai Timur, di Kecamatan Limpasu itu kita kerjasama dengan Basnas, dengan KUA, dengan Dukcapil untuk agar mereka yang nikah di bawah tangan itu punya legal ataupun punya status hukum yang jelas. Kemudian juga setiap tahun Mahkamah Agung punya anggaran untuk melakukan sidang di luar gedung, dan kita biasanya juga perkara yang banyak disidangkan adalah perkara isbat nikah atau pengesahan nikah. Dan nyata-nyatanya selama ini baik-baik saja, tidak pernah ada penyelundupan hukum ataupun hal-hal negatif yang bisa terjadi begitu. Mungkin itu Mbak Mediana. Baik Bapak, tadi kan untuk tingkat permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Barabe untuk tahun 2023 kan ada 167 lah. Okay. Nah itu apa saja sih faktor untuk itu ya, kenapa lebih memilih untuk nikah di bawah tangan gitu? Faktor apa saja gitu? Selama menangani perkara itu memang macam-macam ya faktornya ya. Ada yang kenapa dia nikah di bawah tangan itu karena umurnya kurang gitu. Bahkan umurnya kurang itu dia melanggar dua hal. Nikah di bawah tangan iya, kemudian melanggar dispensasi kawin iya karena dia umurnya belum cukup. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau di Barabai, di HST itu terkadang orang belum resmi bercerai, artinya dia bercerai secara agama saja, saya ceraikan kamu gitu. Nah dianggap dia sudah cerai, kemudian akhirnya menikah. Nah hal yang seperti itu tidak bisa nikah di KUA karena memang dia belum ke pengadilan untuk meresmikan perceraian. Nah itu juga cenderung mereka nikah di bawah tangan juga. Hal-hal yang seperti itu biasanya ditolak oleh hakim karena masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, belum resmi bercerai tadi. Kemudian ada hal-hal lain juga, ada kemarin saya menyidangkan perkara karena kondisi orang tuanya itu sakit. Kondisi orang tuanya sakit dan cukup parah begitu, maka dia buru-buru agar pengen melihat anaknya menikah sebelum orang tuanya meninggal. Bahkan dia waktu itu menyatakan tidak sempat untuk mengurus ke kantor urusan agama ya untuk melengkapi administrasi yang disiapkan. Lain daripada itu juga kaitan dengan COVID, Mbak Medi, kita berapa tahun COVID itu ya, mereka ternyata banyak yang menikah di bawah tangan juga. Karena mungkin saat itu layanan-layanan di kantor pada tutup ya untuk social distance dan pembatasan pelayanan begitu, dan bahkan mereka juga banyak yang nikah di bawah tangan. Dan sebenarnya banyak lagi faktor yang lebih daripada yang sudah saya sampaikan tadi. Itu Mbak Medi. Berarti banyak faktor lah. Banyak Bapak, faktor. Selama Bapak berpengalaman menangani perkara. Iya. Ya. Terakhir nih, apa saran Bapak bagi masyarakat Hulu Sungai Tengah agar praktek nikah di bawah tangan ini dapat dihindari gitu? Oke, kalau boleh menyarankan sebenarnya masyarakat ini perlu diedukasi begitu ya. Siapa yang mengedukasi? Ya siapa saja yang punya pengalaman dan pengetahuan terhadap itu. Misalnya pengadilan agama ya, misalnya kemudian Kemenak melalui KUA-nya, kemudian Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah, termasuk misalnya guru-guru, tuan guru ya, ustadz ataupun kiai, mengedukasi kepada masyarakat tentang pemahaman hukum bahwa nikah di bawah tangan itu adalah suatu hal yang tidak dibenarkan oleh negara begitu ya. Nah, sehingga ketika mereka tahu, diedukasi, dan kemudian mereka tahu dampak-dampak yang saya sampaikan tadi ya di awal tadi, nah mereka akan cenderung menikah secara resmi. Arti resmi ini ya sah secara agama dan sah secara negara. Lain daripada edukasi, sebenarnya perlu adanya penerapan sanksi begitu ya, urgensi sanksi terhadap pencatatan perkawinan. Nah, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Mbak Medi, itu undang-undang yang baru ya, bahkan belum dilaksanakan undang-undang itu tentang KUHP yang terbaru. Ada salah satu bab di pasal 401 sampai pasal 405
itu tentang pidana bagi orang yang pidana perkawinan begitu ya. Bisa saja itu nanti diterapkan, misalnya bagi orang-orang yang sengaja melakukan pernikahan yang sebenarnya dilarang oleh hukum begitu ya, ataupun ada halangan oleh hukum, kemudian tetap dia menikah, maka bisa saja terkena sebagaimana pasal 401 sampai pasal 405 kaitan dengan sanksi yang dia dapatkan. Selain itu sebenarnya juga adanya integrasi dan interkoneksi kaitan administrasi apapun. Misal, bagi orang-orang yang menikah di bawah tangan, maka dia akan tidak bisa mengurus apapun. Contoh, dia tidak bisa melakukan kepergian naik bandara misalnya karena dia tidak memiliki dokumen resmi termasuk buku nikah. Kemudian dia tidak bisa mengurus buku tabungan di bank misalnya, atau dia tidak bisa mengurus macam-macam, bahkan itu integrasi, interkoneksi, karena dia tidak menikah maka kerugian itu akan dia dapatkan seterusnya. Maka saran saya ya pemerintah, kemudian ulama, kemudian seluruh pihak yang terkait begitu ya, maka bahu-membahu untuk sedikit demi sedikit memerangi, kalau boleh dikatakan memerangi ya, ataupun membasmi begitu, atau lebih mudahnya mengurangi ataupun mengikis begitu ya nilai atau tingkat pernikahan di bawah tangan ini, agar ketika masyarakat paham maka masyarakat sadar hukum, ketika masyarakat sadar hukum maka tentu juga akan dilindungi hukum selanjutnya. Sepertinya begitu Mbak Medi. Saya berharap masyarakat ini juga memiliki pemahaman yang lebih ya terhadap bahaya-bahaya pernikahan di bawah tangan ini, karena dampaknya sangat luar biasa yang dia dapatkan, yang dia bisa terima begitu. Bahkan kalau boleh dikatakan bahaya sebenarnya nikah di bawah tangan itu, jangan dianggap remeh kan begitu. Nah, ya, dengan harapan itu mudah-mudahan masyarakat tahu, masyarakat faham tentang pentingnya kita hidup dengan menjalankan hukum, baik itu hukum negara, hukum agama maupun hukum adat, akan begitu. Rasanya begitu Mbak Mediana, terima kasih banyak ini sudah diundang di acara yang luar biasa ini. Mudah-mudahan dengan sedikit hal yang bisa dibahas pada sore hari ini bisa mengingatkan kita kembali tentang hal-hal yang penting, atau minimal menambah informasi-informasi yang ingin kita ketahui, atau kalaupun memang sudah pernah ya, lagi-lagi ini menjadi ilmu yang double mengingatkan kembali tadi. Itu Mbak Medi. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama Mbak Medi. Ya. Cukup sampai di sini untuk episode kali ini. Mungkin apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi sobat peradilan di rumah. Baik, itu materi yang disampaikan beliau pada episode kali ini. Mungkin untuk sobat peradilan di rumah ada yang ingin ditanyakan atau dibahas tema apa lagi yang harus dibahas oleh narasumber-narasumber kita di episode-episode selanjutnya. Sobat peradilan di rumah bisa menulis di kolom komentar di bawah ini. Untuk informasi mengenai PA Pengadilan Agama Barabai, sobat peradilan dapat mengunjungi website kami di pabarabai.co.id atau di sosial media PA Barabai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.